perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada hari ini kami akan menyampaikan presentasi kami dengan tema analisis literatur computational thinking dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan sosio-teknikal. Saya Ian dari kelompok 11. Malam ini saya ditemani oleh tim saya, yaitu ada Mas Raffi dan juga Mas Fon. Baik, selanjutnya terkait dengan latar belakang. Di era Society 5.0 ini, computational thinking menjadi komponen utama, di mana terdiri dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Tentunya CT sangat relevan dengan karakter matematika yang logis dan sistematis. Selanjutnya, pendekatan sosioteknikal juga digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara manusia, teknologi, dan sistem pembelajaran yang komprehensif. Kemudian dalam pembahasan kali ini, kami coba merumuskan masalah dan juga tujuannya. Untuk rumusan masalah sendiri di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah bagaimana penerapan konsep CP dalam matematika. Lalu yang kedua adalah algoritma apa yang digunakan. Yang ketiga adalah bagaimana hasil analisis jurnal nasional. Lalu yang keempat, bagaimana integrasi sosioteknikal itu sendiri. Dan yang kelima adalah apa tantangan dan rekomendasi. Sedangkan tujuan penelitiannya sendiri di sini ada 4 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah analisis konsep CP dan algoritma dalam matematika, lalu membandingkannya dengan hasil penelitian, dan juga mengkaji sosioteknikal itu sendiri secara framework dan memberikan rekomendasi pengembangan CT. Selanjutnya, next. Dalam konsep computational thinking sendiri ada 4 poin yang seperti kita semua sudah ketahui. Yang pertama adalah dekomposisi, di mana dalam hal ini masalah yang kompleks akan dipecahkan jadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami dan juga diselesaikan. Sedangkan abstraction adalah memfokuskan pada informasi yang penting dan juga coba untuk mengabaikan hal detail yang tidak relevan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Lalu next selanjutnya adalah pattern recognition ataupun mengidentifikasi pola kesamaan dari suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah algoritma thinking, di mana kita di sini akan menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya, next. Untuk CT dalam pembelajaran matematika sendiri di sini, harapannya adalah siswa diharapkan dapat memecahkan masalah dan juga berpikir secara kritis, di mana literasi matematika dan HOTS ataupun Higher Order Thinking Skill dan juga kemampuan analisis serta penalaran yang logis. Strategi integrasi CT sendiri ada 4 poin di sini akan kami sampaikan. Yang pertama ada pemrograman sederhana dengan Scratch ataupun Python dasar dan juga media digital interaktif dan simulasi. Selain itu juga problem-based learning dan pendekatan secara STEAM. Tentunya e-learning interaktif dengan feedback langsung. Nah, selanjutnya terkait dengan algoritma dalam CT dan pendekatan sosioteknikal. Ada 2 di sini. Yang pertama adalah algoritma itu sendiri, di mana di sini akan dihasilkan langkah logis sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh sederhana, ketika kita mempunyai input, kemudian kita kalikan dengan bilangan, sebutkanlah 2 dan juga kita tambahkan dengan 3, maka akan menghasilkan output. Dengan metode yang sederhana ini sangat sistematis dan mudah dianalisis secara efisien dalam pemecahan masalah. Hanya saja memang ada beberapa keterbatasan, yaitu membutuhkan literasi digital, kemampuan abstraksi, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan teknologi. Sedangkan yang kedua, pendekatan sosioteknikal sendiri, di mana di sini kami mengkaji interaksi antara manusia, teknologi, organisasi, dan juga beberapa aspek sosial di dalamnya. Faktor kunci keberhasilannya meliputi bagaimana kesiapan pengajar dalam mengadopsi teknologi, ketersediaan infrastruktur, culture. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Raffi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ian. Saya coba lanjutkan. Algoritma dalam computational thinking. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh sederhananya, algoritma matematika, f dari x, fungsi dari x sama dengan 2x tambah 3.
Langkah algoritmik. Satu, input nilai X. Dua, kalikan dengan variabel 2. Tiga, tambahkan 3. Empat, tampilkan hasil. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian. Sumber data, Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta periode 2025-2026 dengan kriteria seleksi fokus pada computational thinking dan pembelajaran matematika. Tahapan awal, identifikasi jurnal relevan dari database Sinta, dilanjutkan dengan seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kemudian tahapan lanjutan, analisis isi artikel terpilih. Perbandingan hasil antar jurnal, kemudian sintesis temuan untuk menghasilkan kesimpulan komprehensif. Lalu di sini ada hasil analisis jurnal. Satu. Husda dan Saltipa 2025 Citi meningkatkan high order thinking skill atau HOTS dan kemampuan problem solving secara efektif dalam pembelajaran digital matematika. Kemudian ada Hikmah 2025 Siti mendukung pembelajaran abad 21 dengan peran guru yang sangat penting sebagai fasilitator integrasi teknologi dalam matematika. Kemudian ada Suwanto 2024 algoritma pemrograman tingkatkan logika dan interaktivitas pembelajaran. Kemudian ada Pramesti 2025 self-regulated learning berpengaruh pada kemampuan Siti siswa. Oke, baik, di sini ada perbandingan temuan. Poin ke-1, fokus Siti dan matematika. Kedua, metode dominan SLR dan deskriptif. Ketiga, media e-learning dan digital. Keempat, kendala, literasi digital dan kesiapan guru. Oke, gap penelitian dan integrasi sosioteknikal. Gap penelitian, satu ada minim penelitian sosioteknikal spesifik. Kedua, standar evaluasi CT belum seragam. Poin ketiga, implementasi terbatas di daerah. Dan keempat, itu adalah tata kelola e-learning minim. Oke, dilanjut ke integrasi sosioteknikal. Poin ke-1 ada infrastruktur digital memadai, kedua LMS berkualitas, keempat pelatihan guru, keempat evaluasi dan monitoring mutu pembelajaran e-learning. Baik, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. City Essential dalam pembelajaran matematika abad 21, algoritma membantu siswa berpikir sistematis dan logis. Pendekatan sosioteknikal menjadi kunci keberhasilan implementasi City di sekolah. Rekomendasinya, pelatihan City untuk guru, pengembangan LMS interaktif, pelatihan evaluasi City berbasis sosioteknikal, dan perluasan infrastruktur digital pendidikan secara merata. Baik, terima kasih. Mungkin itu materi yang bisa kami paparkan. Ada tambahan lagi, Mas ya? Ya, cukup. Terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok 11. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.